Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 249. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 21. Setelah sebelumnya Yuta memasuki pertempuran Shinjuku, kali ini cerita terlebih dulu memperlihatkan momen saat setelah Yuta menebas kepala Kenjaku, di mana selang beberapa detik setelah dipenggal, akhirnya firasat buruk Yuta terjadi juga. Akibat dari hilangnya kontrol Kenjaku, teknik manipulasi kutukan pun jadi tak terkendali. Para roh kutukan dalam tubuh Kenjaku menyembur layaknya air bocor dalam sebuah bendungan raksasa. Tapi ya di sini Yuta dengan sigap memerintahkan Rika untuk menangani para kutukan ini. Bisa kita lihat Rika di sini bekerja keras untuk menghadang setiap kutukan yang mau kabur. Sementara itu, kepala Kenjaku yang berhasil meloloskan diri kemudian menambahkan aturan baru, di mana kini hak untuk mengaktifkan asimilasi antara Tengen dan juga warga Jepang dimiliki oleh Megumi Fushiguro. Aturan ini pun disetujui oleh Kogane. Dan ya, Kenjaku pun memberitahu Yuta jika dia sudah menyiapkan sebuah jaminan. Sebelumnya, Kenjaku sudah menjalankan ritual suksesi bersama Sukuna. Dan setelah itu, yang perlu dilakukan hanyalah memperbaharui kunci ritual asimilasi lewat cooling game yang menjadi dasarnya. Kutukan yang membawa Kenjaku pun mengeluarkan sebuah janin berbentuk Tengen. Ya memang itu Tengen sih. Yang kemudian janin Tengen itu terbang meluncur secepat kilat. Sepertinya janin Tengen ini merupakan cahaya yang tiba-tiba muncul di atas kepala Sukuna pada chapter sebelumnya. Dan ya bisa dibilang kunci ritual yang dimaksud adalah Tengen itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dengan Sukuna memakan Tengen dan juga ditambahkannya aturan ke-15, jaminan Kenjaku sudah berhasil. Sementara itu, tiba-tiba pedang Yuta sudah menancap di kepalanya Kenjaku. Kenjaku pun berkata, meski ia tidak bisa merasakan kesenangan yang sudah ia bangun selama 1000 tahun, tapi ia bersyukur bisa bermain bersama Takaba di pertarungannya yang terakhir. Kenjaku bilang selanjutnya adalah giliran kalian, dan ia pastikan ini akan menakjubkan. Nah, kembali lagi ke Shinjuku, walau di sini Yuta tampak murung seperti biasa, namun sebenarnya ia tengah memikirkan situasi terkini. Yuta melihat jika output RCT milik Sukuna mulai kembali seperti biasa. Itu artinya cepat atau lambat Sukuna juga bisa memakai kembali domain expansion miliknya. Selain itu, sepertinya Yuta agak menyesali dirinya yang tidak ikut membantu di Shinjuku dalam rencana pedang Algojo. Yuta berpikir apa mungkin menyerahkan Kenjaku kepada Maki adalah pilihan terbaik. Karena dengan begitu, mungkin Higuruma tidak akan tewas dan semuanya akan lebih baik. Tapi dengan cepat, Yuta membuang pikiran itu. Karena kalau saja tidak ada Rika, amukan manipulasi roh kutukan Kenjaku bisa saja menimbulkan korban jiwa seperti saat insiden Shibuya. Dan ya setelah itu Yuta pun maju untuk menyerang Sukuna. Di sini Yuta menggunakan bayangan Rika untuk memberikan serangan kejutan terhadap Sukuna. Tapi ya di sini Sukuna bisa mengelak sambil menahan pedang Yuta dengan tangannya. Di sini Yuta menyadari jika Sukuna menggunakan tebasan kecil agar tangannya tidak bersentuhan langsung dengan bilah pedang. Yuta pun melepaskan pedangnya. Lalu secara serentak, ia memukul Sukuna bersama Rika. Dari sini, combo Yuta dan juga Rika saling balas-membalas serangan dengan Sukuna. Hingga akhirnya, di dalam hatinya, Yuta mengatakan kalau semua yang ia pikirkan tadi hanyalah sebuah alasan. Dirinya lah yang ingin menghabisi Kenjaku dengan tangannya sendiri. Jadi sebenarnya dirinya lah yang membuat situasi ini terjadi. Semuanya adalah salah dirinya. Karena itu, Yuta akan menyelesaikan semuanya di dalam domain expansion miliknya. Yuta pun mengaktifkan domain expansion yang bernama Shingan Soai ataupun Authentic Mutual Love. Meski namanya berhubungan dengan cinta, tapi dekorasi dalam domain ini sama sekali tidak menggambarkan hal itu.
Karena seperti yang bisa kalian lihat, domain ini dipenuhi oleh pedang yang menancap pada reruntuhan. Mungkin satu-satunya unsur cinta dalam domain ini adalah pita yang menggantung dan saling terhubung. Nah, karena sekarang Sukuna masih belum bisa memakai domain expansionnya, ia pun memilih untuk mengaktifkan Hollow Wicker Basket untuk mengatasi efek sure hit dari domain Yuta. Walau demikian, di sini Yuta langsung mengambil pedang dan menyerang Sukuna menggunakan Tin Icebreaker. Dan ya, serangan Yuta pun berhasil melukai dahi Sukuna. Dari sini Sukuna mulai menduga jika ini adalah rencana kubu penyihir yang selanjutnya. Berdasarkan ingatan Megumi, Sukuna bisa mengetahui kalau teknik Yuta adalah copy ataupun meniru. Sukuna pun menyimpulkan kalau Yuta telah memasukkan teknik milik Angel ke dalam domainnya. Hal itu mengharuskan Sukuna agar tetap menggunakan Hollow Wicker Basket untuk bertahan di dalam domain ini. Karena jika tidak, kemungkinan selama di dalam domain, Sukuna tidak bisa menggunakan Jujutsu atau yang lebih parahnya lagi, ia akan dikeluarkan dari tubuhnya Megumi. Di sisi lain, karena sekarang Sukuna harus mempertahankan Hollow Wicker Basket, sebagian pergerakan tangan dan juga mulutnya jadi terbatas. Dan ya, tak hanya itu saja, dalam domain ini nampaknya Yuta bisa menyerang menggunakan teknik tiruannya tanpa batas. Lalu sementara Yuta terus menyerang, masih ada bocah satu ini yang sekarang bisa memisahkan jiwa Sukuna dan juga Megumi menggunakan serangan yang mampu merenggut jiwa. Sukuna pun mengucapkan selamat kepada Yuji karena sekarang dirinya sudah memiliki peran. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 249. Kayaknya mulai dari sekarang sampai nanti pertarungan ini selesai, GG Akutami bakal tancap gas terus. Soalnya tensi pertarungan kembali memanas. Selain itu, di chapter kali ini GG juga membongkar satu persatu hal yang selama ini membuat kita penasaran. Baiklah, karena itu kita langsung aja membahas beberapa hal yang ada di chapter kali ini. Pertama, gua mau ucapkan selamat jalan dulu kepada Kenjaku. Walau gua tahu dia adalah sumber dari segala masalah yang terjadi sampai detik ini, tapi jika bukan karena rencana gila Kenjaku, kita semua tidak akan menyaksikan berbagai hal keren sampai hal terampas di sepanjang cerita Jujutsu Kaisen. Namun ya, tetap saja gua seneng banget karena Kenjaku gagal melihat apa yang sudah dia rencanakan selama 1000 tahun. Seperti biasa, GG Akutami memang punya hobi untuk menjegal apa yang karakternya impikan. Kita ambil saja contoh Nanami. Dia pengen hidup nyantui di Malaysia. Sama GG Akutami malah dibikin jadi iga bakar. Dan ya, setelah berulang kali menjegal impian dari karakternya, yang kebanyakan karakter protagonis, akhirnya GG berbuat adil di sini. Itu mengapa gue cukup puas karena hobi GG ini juga berlaku untuk para karakter antagonis. Tapi walaupun begitu, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, rencana penggabungan Tengen masih berjalan sampai sekarang. Dan ya, di chapter sebelumnya, Sukuna juga mengatakan kalau dia akan tetap melanjutkan penggabungan setelah menghabisi seluruh player cooling game. Ya, setidaknya untuk sekarang kita bisa lebih fokus menyaksikan Yuji dan kawan-kawan dalam menghadapi Sukuna. Kita beralih membahas sesuatu yang paling gua tunggu dari dulu, di mana akhirnya gua bisa melihat wujud dari domain Yuta. Dari dulu, gua udah penasaran banget sama domain Yuta ini. Karena untuk karakter lain, gua bisa ngebayangin gitu, akan jadi seperti apa wujud domain mereka berdasarkan teknik kutukan yang mereka miliki. Nah, sementara seperti yang kita tahu, teknik kutukan Yuta sendiri itu meniru ataupun copy. Jadi sulit banget buat gua ngebayangin wujud domainnya bakalan gimana. Awalnya gua pikir domain Yuta itu bakalan didominasi oleh sesuatu yang memiliki pantulan, seperti air ataupun kaca, mengingat tekniknya adalah copy. Tapi ternyata begitu spoiler chapter kali ini keluar, perwujudan domain Yuta ini sangat jauh dari ekspektasi gua.
Jujur selain Maki, Yuta ini merupakan karakter favorit gua di Jujutsu Kaisen. Makanya saat Yuta mengeluarkan domain expansion, apalagi ketika melihat konsep interiornya yang mirip Unlimited Blade Works, gua puas banget sumpah. Ya dikarenakan gua juga suka Fate series. Bisa dibilang Fate adalah salah satu series anime favorit gua lah. Mungkin buat kalian yang bingung apa yang gua omongin barusan, jadi perwujudan domain expansion Yuta itu memiliki konsep desain yang sama dengan reality marble dari anime Fate Stay Night, yaitu Unlimited Blade Works milik Emiya Archer. Keduanya sama-sama menerapkan konsep ratusan pedang yang menancap, tapi tentu saja keduanya tetap saja memiliki perbedaan. Ya gua sendiri nggak heran kalau domain ini memiliki konsep yang mirip dengan UBW. Soalnya gue pernah baca salah satu interview GG Akutami. Jika dalam menulis Jujutsu Kaisen, dia banyak terinspirasi dari anime Fate Zero. Kemungkinan besar konsep domain expansion sendiri juga didasarkan pada reality marble dari Fate series. Ya entah kebetulan atau bagaimana, karakter favorit gue di Jujutsu Kaisen mengcopy sesuatu dari anime favorit gue. Meskipun gue sukanya Gilgamesh, tapi Unlimited Blade Work juga tak kalah keren sih sebenarnya. Anyway, sorry banget jadi ngerembet kemana-mana. Tapi tenang saja, selain dari interiornya yang gue suka banget, efek dari domain Yuta ini juga tak kalah keren. Dimana tadi Sukuna menjelaskan kalau dalam domain ini, Yuta bisa mengeluarkan teknik kopinya tanpa batas. Dengan kata lain, Yuta bisa menyepam teknik-teknik yang sudah dia tiru. Perlu diingat, teknik kutukan kopi milik Yuta ini bukan tanpa syarat. Kalau kalian masih ingat, di pertarungan melawan Ryu dan juga Uro, sebelum Yuta bisa menggunakan teknik manipulasi ruang milik Uro, Rika terlebih dulu memakan tangan Uro yang terlepas. Jadi bisa dibilang, syarat agar Yuta bisa mengcopy teknik milik orang lain, itu mengharuskan Rika memakan bagian tubuh dari pemilik teknik kutukannya. Yah, untuk syarat bagian tubuh yang dimakan Rika, kemungkinan itu bebas dan enggak melulu harus tangan. Dengan syarat tersebut, kalian mungkin sudah ada gambaran kan teknik apa aja yang nantinya bisa Yuta gunakan dalam domain expansion-nya. Seharusnya semua teknik bawaan dari setiap penyihir di SMK Jujutsu bisa Yuta tiru, jika mengecualikan Hakari dan juga Higuruma, karena teknik mereka sudah sepaket dengan domain expansion. Jadi kalau kita menaruh ekspektasi yang di luar nalar, bisa jadi dalam domain expansion-nya, Yuta akan meniru teknik Limitless milik Gojo, atau mungkin Yuta akan menyuruh Rika untuk mengambil sampel bagian tubuh Sukuna, lalu kemudian ia akan meniru teknik tebasan Sukuna. Nah tapi meski begitu, seperti penjelasan Sukuna tadi, Yuta sudah memasukkan teknik milik Angel ke dalam domainnya. Teknik Angel sendiri itu merupakan penetralan ataupun pembatalan Jujutsu. Jadi serangan sure hit ataupun serangan pasti kena dari domain Yuta ini hanya berupa efek debuff yang mengharuskan Sukuna untuk mengaktifkan Hollow Wicker Basket terus-menerus. Berdasarkan perkataannya, sepertinya Yuta berencana akan mengakhiri semuanya dalam domain expansion ini. Karena meskipun energi kutukan Yuta sangat besar, berbeda dengan Gojo ataupun Sukuna, kemungkinan Yuta tidak bisa melakukan domain expansion berulang kali. Selain itu, sekarang adalah momen yang sangat menguntungkan sekali bagi Yuta. Karena untuk sekarang, Sukuna masih belum bisa memakai domain expansion. Jadi, Yuta sebisa mungkin harus mengakhiri Sukuna sebelum domain expansion-nya kembali pulih. Karena semakin lama Yuta bertarung, lalu kemudian domain expansion Sukuna sudah kembali, mau sebanyak apapun Yuta bisa menyepam domain expansion, Sukuna pasti bisa dengan mudah menghancurkannya. Lalu yang menariknya tadi Sukuna lebih memilih mengaktifkan Hollow Wicker Basket daripada domain amplification. Tentu ada alasan yang mendasari hal tersebut, di mana jika Sukuna menggunakan domain amplification, mungkin Sukuna masih bisa memakai teknik tebasannya sesekali secara bergantian. Tapi dengan kondisi saat ini, mustahil bagi Sukuna untuk menonaktifkan anti domainnya, karena efek sure hit dalam domain Yuta ini seperti semacam debuff.
Sementara jika Sukuna memakai domain amplification, saat mau beralih menggunakan teknik tebasannya, ia perlu menonaktifkan domain amplification-nya dulu. Mengingat saat domain amplification aktif, Sukuna tidak bisa secara bersamaan menggunakan teknik tebasannya. Sedangkan jika Sukuna memakai Hollow Wicker Basket, ada kemungkinan jika ia bisa memakai anti domain tersebut bersama dengan teknik tebasannya. Tapi ya itu cuman asumsi gua doang. Karena sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa sih keunggulan lain dari Hollow Wicker Basket selain menetralkan efek Sure Hit jika dibandingkan teknik anti domain yang lainnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke karakter utama yang agak terlupakan di chapter kali ini. Gua bener-bener kasihan banget sih sama si Yuji. Baru aja punya kekuatan baru, sama si Mbah Sukuna langsung disatir anjir. Yah, tapi kesampingkan dulu lah hal itu. Di chapter kali ini kita akhirnya mendapat penjelasan mengenai kekuatan barunya Yuji. Yang mana sekarang serangan Yuji bisa merenggut jiwa seseorang. Agak membingungkan. Tapi berdasarkan penjelasan tadi, kekuatan baru Yuji ini bisa digunakan untuk memisahkan jiwa Megumi dan juga Sukuna. Nah, yang terpentingnya ini sih, soalnya dengan begitu masih ada cara untuk menyelamatkan Megumi. Apakah kekuatan baru Yuji ini merupakan teknik bawaan miliknya? Atau apakah ini kekuatan dari tangan barunya Yuji? Jawabannya bisa keduanya. Tapi seingat gua, Yuji pernah diberi sebuah buku penelitian Sukumoyuki mengenai jiwa. Jadi kemungkinan besar serangan perenggut jiwa ini merupakan kemampuan yang Yuji dapat setelah mempelajari buku tersebut. Terakhir, gua mau sedikit klarifikasi kalau di chapter sebelumnya terjadi sedikit kesalahpahaman. Nah, di chapter sebelumnya Sukuna memanggil Yuji dengan sebutan bocah yang dirasuki. Tapi di chapter kali ini Sukuna juga menyebut Yuta dengan sebutan yang sama. Mana sih yang benar? Siapa yang Sukuna maksud bocah yang dirasuki itu? Setelah gua membaca langsung manga versi bahasa Jepangnya, ternyata bocah yang dimaksud Sukuna itu adalah Yuta. Dan kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam terjemahan di aplikasi Manga Plus. Jadi seharusnya perkataan Sukuna di chapter sebelumnya bukan diarahkan kepada Yuji. Namun mungkin karena lawan Sukuna saat itu adalah Yuji, makanya kata-katanya dibuat seolah mengarah pada Yuji. Padahal itu seharusnya untuk Yuta. Menurut gua pribadi, kata yang pas dengan panggilan Yuta itu adalah bocah yang dikutuk. Karena sebelumnya Yuta sendiri dianggap sebagai orang yang dikutuk. Tapi ya sudahlah. Ya gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nyimak video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.